Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah berkenan untuk hadir di acara hari ini, di acara diseminasi budaya positif modul 1.4 aksi nyata. Sebelumnya mungkin ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Iban Tansiban SPD SD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ibu, bapak, guru yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif, di mana pada pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 ini dari Ibu Metasari sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumatera Utara. Dalam rangka sambutan ini saya harapkan Ibu Bapak bisa mendengarkan, kemudian setelah mendengarkan bisa mentransferkan apa yang diserap nanti dalam diseminasi ini, budaya apa yang patut kita terapkan, hal yang utama untuk kita atau diri kita sendiri, kemudian baru diterapkan kepada peserta ini. Nah, ini sebagai salah satu upaya bagaimana kita merubah perilaku kita dari hal-hal yang kurang baik menjadi hal yang positif. Nanti silakan Ibu Bapak mendengarkan paparan dari Ibu Metasari sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini kalau dihormati saja oleh semuanya, dan ini juga sebagai bekal kita dalam melaksanakan kegiatan atau budaya-budaya positif yang perlu diterapkan di kita. Ya. Itu saja mungkin untuk sambutan, dan diharapkan juga nanti ada tindak lanjut dari diseminasi ini. Jadi maksudnya ada aplikasi atau penerapan. Demikian untuk sambutan ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iban Tansiban SPD SD selaku Kepala Sekolah di SDN Cimanah. Bapak Ibu, tadi teh juga dihapunten ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu waktu Bapak Ibu semua. Juga ingin meminta maaf karena saya berdiri sini bukan berarti saya sudah bisa, Bu. Bukan berarti saya sudah mahir, bukan berarti saya sudah mengimplementasikan modul ini dengan baik. Namun kebetulan saja saya sekarang sedang menjalani pendidikan guru penggerak, dan kebetulan di modul 1.4 ini kami diharuskan untuk melakukan penyebaran pemahaman mengenai budaya positif. Mudah-mudahan ini membawa manfaat ya Bu bagi saya, itu latihan bicara itu di depan, dan juga mudah-mudahan bisa menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif sehingga membawa dampak yang positif juga di sekolah. Ini adalah berbangun. Ya, sebelum kita masuk ke sesi materi,
pelajari mengenai budaya positif. Yang pertama ada hadir dengan sepenuhnya. Ibu-ibu setuju di sini hadir dengan sepenuhnya? Setuju? Siap, Bapak? Sepakat? Hadir dengan sepenuhnya berarti visi kita ada di sini, hati kita ada di sini, pikiran kita ada di sini, gitu ya Bu ya. Yang sampai aduh pikiran dulu di bumi tak catat uang, kumaha. Boleh jantan jadi tidak terfokus dan tidak mendapatkan hal yang seharusnya. Yang kedua, saling menghargai. Sepakat Ibu, saling menghargai? Sepakat ya, sudah pasti ya. Untuk penggunaan handphone di silent, sepakat Bapak Ibu? Sepakat lah ya Bu ya. Dan selanjutnya ketika rekan kita misalnya sedang mengemukakan pendapat, kita bisa mendengarkan dan menghargai rekan tersebut. Setuju? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Kalau sambil minum, sambil makan, ngemil itu sepakat? Sepakat lah ya, sepakat segari gitu ya. Ya, mungkin ini kesepakatan yang saya tawarkan. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi Bapak Ibu? Sudah cukup? Iya, baik, kita langsung ke materi ya Bu ya. Iya, jadi modul 1.4 ini Ibu mengenai budaya positif. Di antara modul yang lain, kebetulan ini modul yang paling banyak, yang materinya yang paling banyak. Jadi di budaya positif ini dimulai memahami mengenai perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif dan motivasi yang itu saling keterkaitan ya. Disiplin dan motivasi sangat keterkaitan. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas, mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Baik, sebelum kita maju ke materi ini, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, penting tidak ya lingkungan positif di sekolah? Penting Bapak Ibu? Sangat penting ya, berarti sepakat ya Ibu bahwa budaya positif dan lingkungan positif itu sangat penting di sekolah. Nah, kalau sangat penting, seberapa besar keterkaitan lingkungan positif dengan keberhasilan pendidikan di sekolah? Kira-kira keterkaitannya apa Pak, Bu? Antara lingkungan yang positif sama keberhasilan anak belajar, keterkaitannya kira-kira apa? Kalau lingkungannya nyaman, ya Bu? Kalau nyaman, iya, saya sangat setuju Bu. Jadi kalau lingkungan kita aman, lingkungan kita nyaman, bersih, menyenangkan, membuat anak bahagia, pasti anak juga akan lebih fokus untuk belajar. Hasilnya kan jadi bakat, minat, potensi anak itu akan tercapai secara maksimal. Nah, sekarang kalau kita berrefleksi, membuat refleksi di sekolah kita nih Bu, apakah sudah tercipta budaya positif di sekolah kita? Lingkungan yang positif sudah, tetapi belum maksimal, dan kita sedang menuju ke situ. Iya, sedang proses berjalan ke sana nih Bu ya. Apakah anak-anak terlihat sudah disiplin Bapak Ibu? Sudah, walaupun masih berapa persen belum 100%. Iya, belum semuanya gitu ya. Karena butuh proses pendidikan. Iya betul, sangat betul sekali Bu. Jadi memang proses pembentukan disiplin itu bukan waktu yang sebentar ya Bu ya. Membentukkan waktu yang membentukkan waktu yang lama. Nah, apakah itu disiplin atau hanya terlihat disiplin? Kira-kira Disiplin. sudah disiplin atau hanya terlihat disiplin? Sebagian ya. Ada yang sebagian sudah disiplin, ada yang kayaknya ini baru kelihatan disiplin. Iya. Baik Bu, kita langsung masuk ke teori ya. Ini ada teori dari Dr. William Glasser, namanya kontrol teori tentang miskonsepsi kontrol. Jadi ternyata yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata ketika kita melakukan perintah mengontrol murid, itu sebenarnya hanya ilusi saja Bu. Anak-anak itu sebetulnya nggak bisa dikontrol sama kita. Tetap anak itu akan mengontrol dirinya sendiri.
Jadi kita mengontrol anak itu sebetulnya hanya ilusi, karena anak itu tidak betul-betul melakukan itu atas perintah kita. Dia melakukan hal tersebut karena dorongan dirinya sendiri, ataupun karena takut dihukum misalnya, atau karena dia ingin dapat pujian misalnya. Motivasinya, iya, jadi belum ada kesadaran. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kalau kita memberikan pujian ke anak, itu juga belum tentu anak disiplin itu karena ingin sendiri, tapi mungkin karena hanya ingin dapat pujian. Begitu juga dengan kritik, Bu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita menyebutkan, kamu salah, kamu harus sadar bahwa bla 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 bla, misalnya sama kita dikritik anak, terlihat anak itu tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Itu bukan berarti anak itu sudah disiplin dari dalam hatinya, tapi mungkin saja dia melakukan hal tersebut karena saya ingin menghindari masalah, saya tidak ingin dihukum. Belum sadar pada disiplin. Iya, itu hanya ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya kita, walaupun kita lebih dewasa, sudah banyak pengalaman, banyak ilmu, kita tetap tidak bisa memaksa kepada orang lain ataupun bahkan kepada anak. Seperti itu ya Bu ya, ilusi tentang kontrol. Masalah dipaksa sudah menjadi terbiasa. Nah itu katanya kalau dipaksa menjadi terbiasa ya. Nah itulah bagaimana kita harus berubah katanya Bu ya, menurut teori ini. Bagaimana kita harus merubah paradigma atau pola pikir kita dari yang asalnya berpikirnya itu berdasarkan stimulus dan respon ke teori kontrol. Jadi kita sering berpikir yang pertama, realitas semua orang tuh sama. Kebutuhan kita, kebutuhan murid dengan kebutuhan kita sebagai guru dan kebutuhan anak sebagai murid itu sama. Ternyata kebutuhannya itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan anak itu memiliki persepsi yang sama dengan kita karena karakternya berbeda, terus dia ditumbuhkan di keluarga yang berbeda, tentu pola pikirnya juga berbeda. Kita tidak bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya, tapi justru kita harus memahami pandangan orang lain. Jadi kita yang harus memaklumi. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak itu melakukan perilaku yang buruk itu biasanya kita anak ini nakal, anak ini salah. Ternyata kita harus merubah pemikiran itu bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Anak ini dia ngeherian batu wae, caper wae, nah berarti anak itu punya tujuan. Ingin apa? Ingin diperhatikan. Kenapa ingin diperhatikan? Ternyata ada kebutuhan dasarnya yang kurang, yaitu dia kurang kasih sayang dari keluarganya misalnya Bu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa orang lain mengontrol kita, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya saja kita melaksanakan sholat zuhur ya Bu ya, bersama anak-anak. Ketika kita mulai sedikit, ada anak yang kabur. Ketika saya kabur, walaupun kita sudah berusaha untuk mengontrol mereka, tapi yuk kita sholat zuhur dengan banyak sekali stimulus yang kita berikan bahwa manfaatnya banyak sekali, tetap saja dia memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita harus berubah menjadi kolaborasi, jadi jangan sampai dipaksa, tapi kita juga mengajak anak untuk berdiskusi dan memulai kesepakatan dengan anak. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Harus berubah menjadi model berpikir menang. Jadi enak di kita, enak di anak juga. Gitu. Nah, selanjutnya, apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai disiplin? Disiplin itu apa ya Bapak Ibu ya? Kalau menurut pandangan Bapak Ibu, disiplin mentaati aturan, patuh terhadap aturan, disiplin itu ya. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi disiplin itu menaati aturan, ya, patuh terhadap aturan. Mungkin secara bahasa seperti itu. Seperti yang dikatakan
oleh Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Dan juga disiplin itu berasal dari kata yang sama yaitu disciple, artinya pengikut. Jadi mengikuti aturan, tadi betulnya yang disampaikan oleh Ibu. Jadi disiplin itu mengikuti aturan. Nah, kalau ini adalah yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Ibu, si disiplin itu sangat berkaitan erat dengan kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi salah satu yang dimaksud dengan merdeka dalam kurikulum merdeka itu bukan hanya merdeka bebas, tapi si anak itu bisa memiliki kedisiplinan dalam diri sendiri. Apa disiplin teh? Dia bisa mewajibkan atau memerintah dirinya sendiri, sehingga dimanapun dia berada, dia akan tetap berpijak pada keyakinan dirinya. Tidak perlu, oh saya melakukan ini karena takut hukuman, oh saya melakukan ini karena ada pujian. Walaupun tidak adanya hukuman ataupun tidak adanya pujian, anak tetap akan disiplin. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap memerintahkan diri sendiri. Berarti otomatis harus ada motivasi dari diri sendiri, motivasi internal. Contohnya saja kita sebagai ASN, misalnya jangan dulu ke anak, ke kitanya dulu. Misalnya, oh saya mah mau datang ke sekolah mau tepat waktu. Ada 3 alasannya. Apakah yang pertama karena takut dihukum sama kepala sekolah, ataukah yang kedua, biar dipuji sama bapak kepala sekolah, sama guru-guru yang lain, sama warga yang melihat bahwa saya rajin, atau yang ketiga, karena saya sadar bahwa saya adalah seorang ASN, maka saya harus bertanggung jawab terhadap tugas saya, tugas pokok saya, tupoksi saya sebagai guru harus tepat waktu. Ibu mantet, aku tidak salah dari Jadi banyak ya motivasi yang membuat kita disiplin itu banyak. Nah kalau yang 2 itu mungkin bisa mempengaruhi kita, namun yang akan bertahan lama Ibu, itu yang ada di dalam diri kita, yang kita yakini, gitu, nilai-nilai yang kita yakini. Kalau disiplin positif, hadirlah namanya disiplin positif Bu. Jadi tidak hanya selesai di disiplin, tapi kita tambah lagi positif. Di mana disiplin positif itu satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi selain kita membuat kesepakatan, membuat keyakinan sekolah ataupun kelas, kita tambahkan juga nilai-nilai kebajikan agar dia tertanam dan percaya bahwa itu adalah hal yang harus dia lakukan karena sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Ya nilai-nilai yang baik yang ada di sekitar kita, misalnya nilai apa Ibu? Saling menghargai, nilai disiplin, nilai-nilai saling membantu, gotong royong, kerjasama. Nah itu harus ditekankan kepada anak-anak tersebut. Jadi bukan hanya sampai selesai di peraturan, tapi juga ditambahkan dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan. Tegang rasa juga ya, itu masuk nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dari segala tindakan. Jadi kalau sekarang sudah yakin bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai, maka dimanapun dia berada, di situasi apapun, dimanapun, dia akan bisa mengontrol diri dari segala tindakan. Berarti kalau anak itu sudah yakin bahwa berkata kasar
kasar itu tidak baik, berarti bukan hanya di lingkungan sekolah saja dia itu tidak akan berkata kasar, tapi di lingkungan masyarakat pun dia akan tetap berkata yang baik. Disiplin diri dapat membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena adanya hukuman maupun penghargaan. Nah, dari mana motivasi itu berasal? Motivasi itu harus berada muncul dari diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tugas siapa untuk memunculkan motivasi intrinsik itu di dalam diri anak adalah tugas kita semua. Berat ya, berat dan membutuhkan proses yang lama. Namun insya Allah kalau kita mencoba untuk melakukannya sedikit demi sedikit dan konsisten dijalankan, ditinjau kembali, insya Allah mudah-mudahan akan tercapai. Tadi nilai-nilai kebajikan apa saja Bu? Tadi nilai-nilai itu apa aja? Saling menghargai, apa lagi Bu? Saling berbagi, gotong royong, saling membantu, toleransi, tenggang rasa, saling menghargai, disiplin gitu ya. Nah itu ya. Nah karena nilai-nilai kebajikan itu kan banyak ya, maka kita fokuskan ke yang menjadi tujuan kita, yaitu program belajar Pancasila, di mana ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah ini tadi motivasi perilaku manusia. Jadi tentu perilaku kita itu, kita melakukan suatu perbuatan tentu karena adanya motivasi. Saya makan karena saya lapar, saya tidur karena saya ngantuk gitu ya, karena ada motivasi dalam diri kita. Kalau saya mau naik motor nih Bu, pakai helm, kira-kira motivasinya apa Bu? Kalau kita takut panas. Apalagi kalau pakai helm, biasanya kalau mau ke kota di sini ada jarang yang pakai helm tuh. Ya, sebagian itu juga karena siap polisi jadi takut terus ditilang. Soalnya kalau di sini tuh kebanyakan nggak pakai helm ya Bu ya. Kecuali kalau mau ke kota, jadi akhirnya oh ini berarti kalau pakai helm mau ke kota nih. Karena takut polisi. Berarti kalau takut polisi itu motivasinya internal atau eksternal? Eksternal ya. Ya coba kita lihat ya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi kita pakai helm karena takut ditilang. Takut kan, takut dihukum dan gak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau misalnya saya pada pakai helm karena ingin selamat, biar kalau saya mengalami kecelakaan maka terlindungilah saya. Nah kalau itu sudah tertanam dalam diri, jadi walaupun mau ada tilang kah, mau ada apakah, tetap dipakai. Gitu juga kalau anak. Ini saya belajar, kan sekarang disuruh baca sama bu guru. Kalau misalnya dia yakin belajar itu akan membawa manfaat dalam dirinya, mau ada bu guru, mau ada pak guru, tetap dia akan belajar. Nah itulah yang harus kita munculkan Bu, intinya itu kesadaran dan keyakinan akan pentingnya membaca. Itulah yang harus kita tumbuhkan, bukan hukumannya, bukan pujiannya, tapi keyakinan atas nilai-nilai kebajikan. Nah maka dari itu Bu, impact-nya kita harus membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa Bu keyakinan kelas keyakinan sekolah Sebenarnya kita sudah mulai bergeser ya. Yang tadinya kita hanya membuat tata tertib saja, peraturan saja, sudah sampai ke kesepakatan kemarin ya. Ternyata
kesepakatan itu agar lebih anak yakin harus digeser lagi ternyata ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Perbedaan antara peraturan dan kesepakatan aja dulu, Bu. Bedanya apa, Bu? Peraturan sama kesepakatan. Peraturan yang harus dilaksanakan. Ya. Kalau keyakinan, Kesepakatan. yang harus disepakati Sudah. Bersama. Nah, itu yang kata kuncinya. Bersama. Kalau peraturan biasanya hanya dari atas aja, perintah gitu ya, satu orang aja. Misalnya kalau dari sekolah berarti peraturan dari sekolah. Kalau kesepakatan itu semuanya bersama-sama membuat keputusan bersama, kesepakatan bersama. Nah, setelah kita membuat kesepakatan itu, langkah selanjutnya nih dibuatlah keyakinannya. Begitu mungkinnya progresnya nih. Sebenarnya kita udah berjalan ke sana, Bu. Ditambahkan lagi keyakinan kelasnya kayak gimana cara keyakinan kelasnya. Dan kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan itu dia akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tak sedikit peraturan hanya kita lihat saja yang udah dipampang ya udah. Tapi kalau diharapkan dengan adanya keyakinan, anak jadi yakin, lebih sadar akan tidak kena agama menurutnya. iya. Yakin. Jadi yakin ya kayak agama gitu, betul Bu. Kalau yakin kan agama kita sholat, ya yakin dalam diri kita ya, walaupun Allah tidak terlihat sama kita, tapi kita yakin melaksanakan seluruh perintahnya gitu ya. Dan ini juga kalau anak yakin atas nilai-nilai kebajikan, ada atau tidak adanya guru, dia tetap melakukan kebajikan tersebut, begitu Bu ya. Dan apa sih peran kita, peran guru di keyakinan sekolah atau kelas ini? Peran kita itu mewujudkan keyakinan tersebut berdasarkan kesepakatan guru dan murid, dan juga memunculkan keyakinan tersebut. Nah itu mungkinnya yang lebih besar. Kalau sampai ke tahap menyepakati mungkin ya sudahlah, di kelas pun sudah selesai sepakat dalam satu hari. Tapi kalau memunculkan keyakinan, itulah yang membutuhkan waktu mungkin bertahun-tahun, lama sekali ya Bu ya. Nah ini kelihatan gak Bu? Udah dibaca aja ya. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan mungkin tidak boleh makan di kelas. Nah, kalau keyakinan mungkin nilai-nilainya saja, misalnya tidak boleh makan di kelas, diubah ke makan saat istirahat gitu ya. Terus keyakinan kelas apa sih kelihatan berupa pernyataan universal. Jadi pertama kita buat nilainya, misal nilai disiplin dulu, disiplin. Lalu kita urutkan lagi, oh disiplin teh makan saat jam istirahat, datang tepat waktu, mungkin seperti itu ya Bu ya. Pertama kita tentukan dulu nilainya. Kemudian harus dalam bentuk kalimat positif. Jadi saya juga tuh salah kesepakatan kelas di kelas saya. Jadi saya tidak boleh datang terlambat atau tidak boleh makan di kelas. Padahal itu harus diubah Bu, tapi gak apa-apa kalau yang udah ada apa ya. Harus diubah jadi ke kalimat yang positif. Kayak tidak terlambat ke sekolah berarti harus hadir tepat waktu, misalnya kayak gitu. Tidak boleh mencontek teman, harus diubah menjadi kerjakan tugas dengan mandiri, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ada kata tidak, itu anak tuh bukan fokus ke perintahnya, malah jadi yang dilakukan malah kebalikannya gitu ya Bu. Biar tidak membingungkan anak, kita ubah ke kalimat positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak, yang penting diyakini dan dilaksanakan. Keyakinan kelas juga sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi beda, ini orang agama misalnya keyakinan kelas, tos agama di kelas ini ya pada diterapkan di kelas 2, tidak bisa seperti itu karena akan berbeda, karakter anaknya berbeda,
masing-masing kelas juga berbeda, jadi tidak bisa dibawa satu keyakinan kelas itu dibawa ke kelas lainnya, itu tidak bisa, atau keyakinan sekolah yang satu tidak bisa diterapkan di sekolah yang lainnya. Nah Bu, ini adalah proses kita membuat keyakinan kelas. Coba kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang urutan yang pertama? Tebak aja dulu. Nanti kita akan akan mengetahui. Kira-kira yang pertama yang mana Bu? Proses membuat keyakinan kelas. Kira-kira yang mana? Karena kita dibaca nih. Sampai kayak Baca tadi. Baca sih tapi naik. Kira-kira yang mana nih yang pertama? Kira-kira tahapannya yang mana? Kira-kira yang mana? Yang mana Bu? yang kedua saya mana? Iya. Nah, ikan hiji. Yang pertama, terus yang kedua yang mana? Sering tuh mencerminkan keyakinan kelas. Mencerminkan. Nah, di atas. Mana Bu? Ini. Ya, itu. Ini kedua. Oke. Ketiga yang mana Bu? Ketiga. Orang yakin jendela. Ketiga yang mana? Kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Oh itu berat ya, namanya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Iya, ini ketiga. Terus mana lagi? Keempat. Salah yang tadi lagi salah. Mau lagi keempat yang mana Bu? Meninjau ulang pakai raka. Meninjau biasanya terakhir ya Bu ya. Ketiga terakhir. Keempat lima yang mana Bu? 45. Empatnya ini sama yakinnya peran menjadi kebajikan. Ini keberapa Bu ini? Ini dulu 4 dulu. Ini kelima. Baik. Ini jawaban dari Bapak Ibu semua ya. Kita muncul jawaban yang benar. Tada! Ada yang benar Bu. Yang ini betul, yang ini juga betul. Sisanya nggak apa-apa, masih ketuker ya Bu ya. Yang pertama kita berdiskusi dulu sama anak, kira-kira peraturan apa yang perlu ditaati di kelas. Yang kedua, kemana? Ke sini Bu. Nah, peraturan yang tadi diubah ke kalimat yang lebih positif. Yang tadi kan muncul tidak boleh tetap terlambat, tidak boleh makan, kita ubah jadi kalimat yang lebih positif. Terus yang ketiga, ke sini Bu, menjadikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Berarti tadi yang mana? Oh, tadi nggak boleh terlambat. Berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin misalnya. Oh, tadi tidak boleh bullying atau itu saling menyayangi bersama teman. Berarti nilai kebajikannya berarti saling menghargai misalnya. Dibuat nilai-nilai kebajikannya. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Oh, perilakunya kayak gimana? Oh, berarti kalau harus saling menghargai, gak boleh memukul teman, gak boleh mengejek teman, berarti seperti itu ya Bu ya. Sekarang yang kelima di sini berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Di sini siapa nih yang harus meyakini peran kalian apa sebagai anak, sebagai murid? Berarti melakukan keyakinan kelas tersebut. Oh, sebagai gurunya bagaimana peran ibu gurunya begitu. Dan kemudian yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jangan sampai selesai sampai membuat, tapi juga harus ditinjau ulang, dievaluasi, diperbaiki lagi mana yang sudah cukup, mana yang belum cukup. Nah ini Bu, ini adalah jadi ke halaman. Ini contoh keyakinan kelas Bu. Jadi kalau keyakinan kelas itu ada nilai-nilainya. Di sini disiplin, nilai kebajikannya, ada sopan santun, ada saling menghormati, aktif, jujur, menjaga kebersihan. Ini keyakinannya, nilainya. Lalu ini perilakunya. Misalnya disiplin, datang dan mengerjakan tugas tepat waktu, sopan santun, santun dalam berkata dan berbuat. Mungkin ini contoh dari keyakinan kelas. Nah Bu, yang ini coba Bu ditebak Bu, ini apa Bu? Gambar apa Bu? Aduh, stop. Tebak gambar Bu, tunuh Bu. Oh iya. Sok Bu, ini apa? Gambar apa? Apa? Jawabannya
tahi lalat. Sok tebak gambar. Sok ini apa? Iya, jawabannya kurang bagus. Lagi Bu, lagi. Apa Bu? Tenaga kilat. Coba. Tenaga listrik. Lagi Bu, lagi. Nah, iya. Orang sakit. Apa? Tuang air. Tuang. Nah, ini punya agak banyak nih. Apa? Mi sama N minta uang. Lagi Bu. Konsentrasi Bu. Pocong. Pocongnya diganti C-nya jadi potongan. Potongan apa? Potongan harga. Lagi Bu, masih ada. Satu lagi kayaknya. Apa? Sama 6 jadi iya, otak, senam, otak gitu ya Bu ya. Satu lagi gak? Oh udah, terima kasih sudah bermain. Ya biar ini lagi Bu. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Ada apa saja? Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan merasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Ini 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau ini tidak dipenuhi, maka akan muncul perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa ini tuh belum terpenuhi gitu. Nah, untuk lebih memahaminya ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar itu dia guru wali kelas 2 di SD Palita Hati, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya si Doni. Beberapa anak di kelas 2 datang padanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda ada di situasi tersebut seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Doni kenapa melakukan hal itu? Meminta paksa temannya makanan. Iya, pasti ya betul ya, dia bertanya, kita dipanggil dulu si Doninya, ditanya kenapa kamu melakukan seperti. Kalau ditanya si Doni, terus si Doninya ngejawab, saya lapar Bu, orang tua saya nggak ngasih bekal makanan. Nah berarti itu kebutuhan dasar bertahan hidupnya belum terpenuhi. Apa kebutuhan dasar bertahan hidup? Ya makanan, minuman, kesehatan, rumah, pokoknya berhubungan dengan kita agar bisa bertahan hidup. Kalau jawabannya Bu, saya lapar, ada makanan, makanya saya minta, berarti dia kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Kalau jawaban si Doni ketika ditanyanya, oh saya senang Bu karena jadi perhatian orang lain. Nah berarti kalau senang diperhatikan berarti yang kurang kebutuhan dasarnya itu adalah cinta dan kasih sayang. Berarti di rumah dia kurang diperhatikan, kasih sayang dari orang tuanya kurang, gitu seperti itu. Sehingga dia mencari perhatian di sekolah. Atau misalnya kalau dia ngejawab, karena saya merasa hebat Bu, saya merasa jago kalau orang lain itu mengikuti apa yang dia inginkan. Berarti itu karena apa? Karena kebutuhan dasar penguasaannya itu belum terpenuhi. Karena manusia pada dasarnya itu ingin diakui kebutuhan dasarnya itu. Kalau dia diakui, dia akan merasa cukup gitu. Berarti di rumahnya atau di lingkungannya mungkin dia merasa kurang diakui oleh lingkungannya. Atau ini kebebasan. Kalau jawabannya siapa itu si Doni itu, dia bilangnya bosen sama bekal sayang aku itu aja. Nah berarti itu ada kebebasan kebutuhan akan kebebasannya dia belum terpenuhi. Karena manusia kan ingin bebas, ingin bisa menentukan pilihan. Nah berarti kalau anak juga udah menjawab bosen Bu di kelas, bosen Bu, berarti itu kebutuhan kebebasannya belum
pilihan belajar untuk anak tuh ya, dari mulai metodenya, medianya juga. Dan yang terakhir kalau si Doni itu ngejawabnya dia, karena saya iseng Bu, karena saya senang Bu melakukannya, berarti dia kebutuhan akan kesenangannya kurang. Iya, jadi anak itu butuhnya senang, kesenangan ya. Jadi sang ibu ya adiknya semangat ya Bu ya. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar yang tadi. Yang pertama apa Bu? Bertahan hidup, betul. Yang kedua apa Bu? Kasih sayang. Yang ketiga apa yang ingin diakui, yang apa tadi yang ingin diakui? Penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Nah itu ya Bu ya, jadi ini teh bukan hanya di anak saja, di seluruh manusia itu seperti itu Bu kebutuhan dasarnya. Jadi kalau misalnya ada yang belum terpenuhi pasti akan muncul perilaku tertentu seperti tadi si Doni ya, seperti saya Ibu ya, akan muncul perilaku hal yang menunjukkan bahwa oh ini ternyata belum terpenuhi gitu ya Bu, itu kebutuhan dasar. Nah itu tentang posisi kontrol Bu, posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Kita di sekolah, coba Bu, kita di sekolah itu posisinya sebagai apa Bu? Apakah ketika kita menghadapi permasalahan anak ya? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Apakah perbedaan dari 5 posisi kontrol ini? Ini Bu, bisa terlihat dari sini. Tidak sama sekali. Kalau yang penghukum biasanya akan ditunjukkan dengan biasanya menghardik, menunjuk, berkata, iya, menyakiti, otoriter, iya. Biasanya kata-kata gini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, kalau kamu nggak melakukan itu, saya akan keliling kamu 10 lapangan. Misalnya itu adalah guru hukum. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya kita akan menunjukkan bahwa apa yang anak lakukan itu mengecewakan. Ibu sangat kecewa sama kamu karena kamu melakukan ini. Nah biasanya seperti itu. Atau sebagai teman, ada lagi sebagai teman. Kalau teman kan mungkin saking dekatnya, jadinya biasanya sambil bercanda, tidak serius. Ya sudah nanti sama ibu dibantu diberesin masalahnya. Nah itu ada dampak-dampaknya sendiri Bu. Ke anak itu nanti kalau sebagai penghukum nanti ke anaknya akan bagaimana. Kalau buat merasa bersalah nanti ke anaknya akan seperti apa. Kemudian sebagai pemantau itu lebih strict ke aturan. Dia ketika anak melakukan kesalahan, dia selalu akan bertanya peraturannya apa, terus konsekuensi kalau kamu melakukan itu apa. Biasanya dia tidak membentak, tidak ramah, tapi datar saja mukanya, ekspresinya, tapi dia hanya mengingatkan kepada aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Dan yang terakhir sebagai manajer, kalau yang sebagai manajer dia akan mengajukan pertanyaan seperti ini, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Jadi kalau sebagai manajer menanyakan apa yang siswa yakini dan kamu tidak merubah perilaku tersebut, jadi menawarkan solusi. Ini sinarnya terlambat, ini posisi guru sebagai penghukum. Sini katanya gitu. Iya, kamu selalu terlambat, selalu dan pasti terlambat katanya. Pokoknya ini gurunya memarahi dengan matanya melotot gitu ya. Malas, jadi menghardik, menghina anak, malas, kamu mah terlambat
Iya, sering-seringnya. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum. Langsung kamu harus keliling lapangan basket katanya. Kenapa kalau ketika anak nanya kenapa sih harus lari keliling lapangan, kamu malah berani ngejawab katanya gitu. Jadi malah balik marah kan. Pokoknya itu adalah ciri-ciri guru sebagai penghukum. Nah ini posisi membuat merasa bersalah. Kalau posisi membuat merasa bersalah, ya, ini sama ya kasusnya kayak tadi, kasus yang sama hanya dengan perspektif yang berbeda. Nah, Ren, kenapa kamu terlambat lagi? Nah, suaranya ini nggak marah. Seneng ya bikin susah katanya kayak gitu. Kalau kamu gak nurut sama ibu, disangkanya ibu yang gak bisa ngebimbing kamu katanya. Jadi membuat anak merasa bersalah. Nah itu juga ya saya juga jadi sering kayak gitu. Saya jadi berkaca dari sana, itu mah abi ya misalnya itu. Nah itu laptop pakai sini Pak. Iya seperti itu. Tuh kamu sering terlambat, ibu harus apa, harus gimana menghadapi kamu. Nah ketika seperti itu sebenarnya itu posisi membuat sampai si anak merasa bersalah. Nah itu juga ternyata punya dampak punya dampak yang tidak baik juga untuk anak. Nanti dijelaskan dampaknya apa ya. Ya itu kita posisi berarti guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, memunculkan rasa bersalah kepada anak. Nah kata si ibu ini nih, apa sih dampaknya? Membuat rasa bersalah itu jadi si anak tuh merasa berkecil hati nanti teh. Sebenarnya tidak berdampak anak jadi sadar bu, tapi malah berkecil hati. Nah kalau yang ini posisi sebagai teman, kalau menurut saya sebagai teman. Nah, ini lembut. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya? Iya bu, karena ibunya telah membangunkan saya. Ih, kamu malah nyalain ibu kamu. Jadi sambil bercanda bu, ramah, katanya sambil bercanda. Kok kamu bisa terlambat sih? Bukannya kamu larinya paling kencang? Saya bu, iya bu, saya terlambat. Jadi gak mengejar katanya. Ya sudah, saya nanti larinya lebih kencang lagi ya. Jadi memposisikan diri sebagai teman. Nah, sebenarnya kayak gitu juga tidak baik, bikin senang ibu ya, demi ibu ya. Kalau seperti itu ke anaknya dampaknya, jadi emang anak itu nurut, tapi biasanya nurutnya cuma sama ibu itu aja. Nurutnya sama ibu itu aja. Tidak ada kesadaran. Jadi karena saya udah nyaman nih sama si ibu ini mah enak nih, gak dimarahin. Jadi nurutnya bakal cuma sama si ibu itu doang. Kalau ketika berhadapan dengan guru yang lain ya dia akan muncul ketergantungan kalau seperti itu. Itu juga tidak baik. Nah Abi kadang waktu di kelas 5 kayak gitu. Ya itu posisi teman juga sebetulnya tidak baik. Nah kalau ini sebagai pemantau, tadi kalau pemantau itu dia stick atau merekat dengan aturan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, nada bicaranya datar, tidak marah, tidak ramah juga, tapi dia langsung menanyakan peraturannya apa. Oh kamu terlambat, peraturannya bagaimana? Konsekuensinya apa? Nah jadi langsung ke aturan. Jadi sebagai pemantau mengingatkan siswa terhadap aturan. Saya harus tinggal, ada konsekuensinya 20 menit. Konsekuensinya memang demikian katanya. Jadi berarti kamu harus istirahat, harus tinggal dulu ya di kelas selama 20 menit. Seperti itu kalau pemantau. Jadi nanyain aturannya gimana, tidak ramah, tidak marah-marah. Nah, kalau yang tadi memang sudah baik Bu, jadi hanya mengingatkan siswa kepada konsekuensi, tapi selesai sampai di situ. Jadi tidak ditanyakan solusinya seperti apa, ke depannya harus bagaimana.
terakhir ini guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer itu ketika menghadapi anak, yang pertama dia tanyakan adalah bukan tentang peraturannya, tapi dia berusaha untuk mencarikan solusi untuk si anak itu bagaimana yang harus dilakukan ke depannya. Ditanya dulu alasannya apa, kenapa kamu bisa terlambat. Nah, keyakinan sekolah mana yang kamu langgar, keyakinan yang mana? Karena tadi sudah membuat keyakinan. Apa kamu meyakini? Coba ditanya lagi, kamu yakin gak kalau ke sekolah itu harus tepat waktu? Kamu mau tidak memperbaikinya ke depannya? Bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Jadi ditanya ke anak, kamu mau memperbaikinya? Caranya bukan, solusinya bukan dari kita, tapi dari hasil si anak sendiri. Kita tanya, kamu mau memperbaikinya? Gimana caranya? Nilai itu berlakunya buat berapa? Saya juga. Ini berlaku untuk anak SD juga. Kemarin kebetulan di ya di apa tadi kemarin udah dipraktekkan sama saya di kelas 6. Kamu kapan mau memulainya? Jadi ditanya solusinya apa, kapan akan dimulainya, mirip-mirip coaching gitu ya Pak ya, mirip-mirip coaching. Jadi bukan dari kita solusinya, tapi dari anak juga kita ajak berdiskusi bagaimana hal yang bagaimana, keyakinan mana yang kamu langgar, kamu harusnya seperti apa. Jadi itu tujuannya untuk menggali keyakinan dalam diri anak, seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu nih, dari kelima posisi kontrol itu, Ibu ada di posisi mana Bu? Ibu nih, Ibu sama Bapak. Apakah ada di penghukum? Apa pembuat merasa bersalah? Atau teman? Pengatal? Semuanya ya? Iya, kadang bergantian, kadang ada di iya gitu ya Bu ya. Jadi kadang kita ada di penghukum. Iya. Iya, iya. Nah, kalau menurut ini nih Bu, yang idealnya itu kita ada di kira-kira yang mana Bu? Idealnya di manajer. Sudah adakah kita di posisi itu Bu? Ada. Kadang ada ya, ada ya. Iya, jadi kalau menurut teori ini Bu, ketika kita menghadapkan anak terhadap permasalahan yang dihadapi sehari-hari, ketika dia melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kita itu harus ada di posisi manajer, di mana kita bukan hanya menyalahkan anak, tidak menyalahkan anak atas pelanggaran yang dia lakukan, namun kita berdiskusi dengan anak untuk mencari solusi bersama-sama. Dengan tetap anak tetap dikasih konsekuensi nggak Bu kalau kayak gitu? Tetap ya Bu ya, tetap harus diberikan konsekuensi. Namun sebelumnya kita tanyakan dulu keyakinan pada diri anak tersebut. Nah, untuk menjadi guru yang ada di posisi manajer, kita harus yang namanya menjalankan segitiga restitusi Bu. Ketika kita menghadapi anak yang mengalami permasalahan, kita itu alangkah lebih baiknya gitu menjalankan segitiga restitusi dalam tadi ketika berdiskusi dengan anak yang tadi. Jadi ketika anak yang melanggar, kita panggil, berdialog berdua, ada 3 langkah, makanya disebut segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua divalidasi dulu tindakan yang salahnya, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Kayak gimana Bu? Pertama, misalnya si anak ini berbuat salah, kita panggil, kita ngobrol, kita stabilkan dulu identitasnya. Kan tadinya anak tuh udah dalam kondisi marah, dalam kondisi nangis, misalnya kita stabilkan dulu anaknya, emosinya distabilkan, bahwa kamu melakukan kesalahan ya? Oh tidak apa-apa, ketika kamu melakukan kesalahan itu tidak apa-apa kok kamu melakukan kesalahan, karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi
ditenangkan dulu, iya ditenangkan dulu seperti itu, distabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, barulah ditanya alasannya apa nak melakukan hal tersebut. Ini contohnya ya Bu ya, di tahapan menstabilkan identitas. Oh gak apa-apa nak, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini ibu tidak akan memarahi kamu, ibu tidak akan menghakimi kamu, ibu hanya akan membantu kamu mencari solusi terhadap permasalahan ini. Terus kamu berhak kok merasa sakit hati, misalnya kalau anak sakit hati menangis, kamu berhak kok kamu merasa marah. Jadi ditenangkan dulu, distabilkan dulu identitasnya. Untuk yang langkah yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Oh kamu pasti punya alasan ya tadi mukul teman teh, melakukan hal yang seperti itu. Padahal sebenarnya kamu bisa sih melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu bisa menahan diri kamu sendiri. Ibu di situ bangga sama kamu misalnya. Bisa kamu ceritain apa sih alasan kamu melakukan hal tersebut? Kamu misalnya, oh Bu saya apa dipukul, saya mah mukul dia karena dipukul duluan misalnya. Oh iya bagus, kamu bisa mempertahankan sikap kamu yang itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya bukan berarti kamu harus membalas hal yang sama misalnya. Kita bisa memvalidasi tindakan dia yang salah itu. Lalu selanjutnya kita ini bukan menstabilkan identitasnya, tapi kita menanyakan keyakinan yang terakhir ya. Jadi ketika tahapan menanyakan keyakinan, kita tanyakan ke anak. Jadi menurut kamu, coba kita ingat lagi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Oh Bu, keyakinannya saling menghargai sesama teman. Jadi apa dong yang sudah kamu langgar? Ya Bu, saya tidak menghargai teman saya tidak menyayangi teman saya. Oh kalau seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Ditanya lagi anaknya, Ibu saya menyesal tidak akan melakukan hal tersebut lagi, saya akan lebih sabar ke depannya. Misalnya anak menjawab seperti itu. Mulai kapan kamu akan melakukan hal tersebut? Nah, jadi ditanya, oh mulai sekarang Bu, saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Jadi kita gali keyakinan anak mengenai nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini sebelumnya. Itulah Bu tahap segitiga restitusi namanya. Jadi ketika kita mendapatkan permasalahan dengan anak, seindahnya, seyogianya kita ada di posisi sebagai manajer, di mana sebagai manajer itu bukan hanya mengingatkan anak tentang peraturan, mengingatkan anak tentang konsekuensinya, tapi juga mencarikan solusinya seperti apa. Baru kemudian kalau seperti itu konsekuensinya tetap berlaku Bu, konsekuensi si anak melanggar peraturannya tetap berlaku, tapi sebelumnya ada tahapan di mana kita memunculkan keyakinan nilai-nilai kebajikan. Dengan seperti itu mudah-mudahan anak bisa berefleksi dan menyadari dan belajar dari kesalahan. Nah mungkin seperti itu Bu pemaparan materi dari modul 1.4 yang selama kurang lebih 2 mingguan lah saya berkutat dengan modul ini berkaitan dengan budaya positif, disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, dan yang terakhir posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih belibet gitu ya Bu, bicaranya belum terlalu jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siap belajar hari ini? Oke, tapi soalnya sebelum kita belajar hari ini sebelumnya kita akan membuat terlebih dahulu keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya tentang keyakinan kelas? Belum. Kalau peraturan kelas sudah pernah dengar? Sudah. Kesepakatan kelas sudah pernah. Iya. Nah, jadi soalnya keyakinan kelas sama peraturan kelas sama kesepakatan kelas itu agak mirip-mirip lah ya. Hanya ada perbedaan di beberapa saja. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, bedanya peraturan sama kesepakatan apa? Tadi sudah pernah dengar peraturan, sudah dengar juga kesepakatan, bahkan sudah pernah membuat. Kira-kira bedanya peraturan sama kesepakatan ada yang tahu nggak? Bedanya apa? Kalau peraturan? Ya nih. Kalau peraturan biasanya yang buat siapa? Ibu guru misalnya. Kalau kesepakatan? Semuanya. Jadi ada ini ya, ada timbal balik dari kaliannya juga ya. Jadi kalau kesepakatan itu disepakati oleh dua orang atau lebih. Kalau peraturan biasanya hanya satu pihak saja yang membuat. Nah, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu mirip-mirip. Cuma kalau keyakinan kelas itu kita harus yakin bahwa peraturan itu kita buat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan kita. Jadi dengan kita meyakini, kita akan bertanggung jawab untuk melakukan keyakinan tersebut ya. Misalnya nilai-nilai itu apa Bu? Misalnya nilai itu nilai kesopanan, nilai tanggung jawab, nilai disiplin, nilai apa lagi? Ya, menghargai sesama teman, menghargai guru, harus menghargai tidak? Harus menghargai guru. Nah, itu merupakan keyakinan kelas dan kita bertanggung jawab nih untuk melakukan keyakinan tersebut. Baik, sebelumnya kita akan membuat keyakinan kelas sekarang. Sebelumnya kita akan buat dulu nih peraturannya dulu deh. Dari peraturan di kelas kira-kira apa aja sih peraturan-peraturan yang ada di kelas? Jangan main bola di kelas. Ada lagi nih yang buat kita sepakati. Jangan berantem di kelas. Ada lagi. Jangan coret-coret tembok. Ada lagi. Untuk peraturan yang kita buat ya. Ada lagi. Kalau makan di kelas boleh nggak? Boleh? Iya betul, tapi jam mesti tahan kalau lagi belajar boleh nggak? Enggak. Kalau mencontek ke teman boleh nggak? Nah, kalau pakai jaket di kelas boleh nggak? Tidak, kecuali kalau sedang sakit. Terus kalau terlambat boleh nggak? Tidak. Coba sekarang kita buat peraturannya dulu. Ini kira-kira menurut kalian apa sih peraturan yang harus kita taati di kelas ini? Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan? Masing-masing boleh tulis di sini ya. Masing-masing boleh tulis satu peraturan yang menurut kalian penting untuk dilaksanakan. Ya, yang harus dan penting untuk kita taati bersama. Untuk langsung aja ya. Tolong biar warna-warni deh.
lambat. Satu saja. Gak usah, satu aja kamu disebutkan. Satu saja sebutkan ya. Jadi tuliskan bukan disebutkan. Yang menurut kalian nih, ini tuh hal yang harus kita laksanakan loh di kelas. Ya. Boleh salah satu saja. Makanya tadi sudah diutarakan kan, dituangkan ke dalam tulisan. Kalau sudah silakan ditempel di papan tulis ya, di bagian siap dengan kelas di sini. Kalau sudah silakan tempel di sini. Yuk, langsung aja. Iya Putri, silakan tempel di mana saja boleh. Oke, terima kasih. Tidak boleh bullying katanya. Jangan membuang yang nanti kalau tidak bagus. Ada lagi. Ya, silakan langsung ditempel saja. Ya, Amel. Iya. Jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh main bola di kelas. Melaksanakan tugas piket. Oke, ada lagi? Silakan. Gak apa-apa, ini mah udah gak ada nilainya. Ya, apa? Gak apa-apa kalau udah juga gak apa-apa. Yang menurut kalian penting untuk dilaksanakan silakan. Sama dengan temannya gak apa-apa. Yuk. Boleh ini. Iya. Silakan. Oke, terima kasih. Sudah semua? Satu lagi, Opi. Silakan, Opi. Sambil topik ya, itu bacakan nih hasil dari surat pendapat di kelas kita mengenai hal-hal apa saja yang harus kita lakukan di kelas ya. Baca lagi katanya. Tidak boleh bullying. Jangan membuang sampah di kolong. Tidak boleh main bola di kelas. Jangan buang sampah sembarangan. Melaksanakan tugas piket. Jangan mencoret bangku dan tembok. Emang masih kelas besar? Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh mencoret tembok. Tidak boleh mencoret tembok. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh bullying dan ya, tidak boleh makan di kelas sebelum jam istirahat. Tidak boleh mencela tembok, tidak boleh main bola di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Masa ada yang suka tidur di kelas? Ya, masa? Siapa? Iya. Nah, kita satu-satukan ya tadi ada yang sama ya. Coba ada yang bisa bantu ibu gak yang sama di satu-satukan. Coba jangan buang sampah di sini. Coba cari lagi bisa bukan mana boleh? Dia yang buang sampah mana? Satu-satukan.
kalimat ada jangannya kita ubah menjadi kalimat yang positif, tetapi memiliki makna yang sama. Bukan pula jadi boleh main bola di kelas. Misalnya kayak gini, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita ubah ke kalimat yang positif. Jadi misalnya buanglah sampah, iya diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu, bukan jadi tidak boleh main bola jadi boleh. Nah, kayak gitu. Hanya kalimatnya saja kita ubah menjadi kalimat positif. Tadi jangan buang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, jadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Boleh ditulis naik. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu tidak makan di kelas saat pelajaran, kita ubah kalimatnya jadi apa ya? Iya betul, makan pada saat jam istirahat. Boleh jangan ditulis makan pada saat jam istirahat. Terus tadi yang disepakati apa? Tidak boleh main bola di kelas. Diubah jadi apa? Main bola ketika olahraga. Boleh Indra ditulis. Iya bisa. Tidak boleh berkata kasar. Tadi ada yang tulis itu ya. Diubah jadi apa? Tidak boleh berkata kasar. Diubah jadi apa ya? Berkata yang baik. Ya, berkata dengan bahasa yang baik. Bisa siapa yang mau tulis? Berkata dengan bahasa yang baik boleh? Iya aja. Berkata dengan bahasa yang baik. Tidak boleh bullying. Berarti tidak boleh bullying. Kita ubah tidak boleh bullying jadi apa? Saling apa tadi? Ya, saling menyayangi dan menghargai sesama teman. Siapa yang mau nulis? Egis boleh. Saling menyayangi dan menghargai sesama teman. Apalagi yang belum ya? Oh, tidak boleh mencoret-coret tembok. Berarti apa? Tidak boleh mencoret-coret tembok. Berarti menjaga kebersihan. Boleh sama putri aja. Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi gak yang tertinggal? Oh, tidak boleh tidur katanya. Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur berarti ketika belajar harus memperhatikan. Ya, memperhatikan guru ketika sedang belajar. Boleh siapa? Saudara boleh memperhatikan guru ketika belajar. Bentar deh. Oh, melaksanakan tugas pikir tahu kan? Positif atau negatif? Sudah ya, jadi gak usah diubah ya. Kalau tidak boleh terlambat, apa tidak boleh terlambat? Ya, datang tepat. Siapa yang
saling menghargai untuk datang tepat waktu. Nilai kedisiplinan. Mana kedisiplinannya? Berarti kita sudah dapat nih nilainya kedisiplinan. Siapa yang mau bantu tempel? Enggak. Bapak ikut ke depan. Ayo Lana, ini kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Mana? Tadi datang tepat waktu. Oke. Oke, terima kasih. Kalau makan saat istirahat, masuknya ke mana? Makan saat istirahat. Makan saat istirahat, masuknya kedisiplinan kah? Atau saling menghargai, atau sopan santun, atau kesehatan, atau apa? Kemana? Kedisiplinan. Karena kalau kita makan saat belajar kita tidak disiplin. Siapa yang mau bantu memindahkannya? Makan saat istirahat. Naik, boleh naik. Tapi di sini ya dipindahkan ke nilai-nilai kedisiplinan. Iya. Oke, terima kasih Ai. Kalau misalnya main bola pas jam waktu olahraga masuknya ke nilai apa? Disiplinan kah? Tata tertib kah? Atau ketertiban berarti ya? Ketertiban. Siapa yang mau bantu tempel? Siapa? Boleh. Masuk ke ketertiban yang bermain bola. Sekarang keyakinan yang lain, nilai-nilai yang lain. Kalau menjaga kebersihan, buang sampah, itu nilainya apa ya? Apakah demi apa? Demi kebersihan, nilainya kesehatan, masuk nilai kesehatan? Iya, nilai kesehatan ya. Menjaga kebersihan kelas, buang sampah sembarangan itu masuk ke nilai kesehatan. Boleh. Siapa yang mau bantu tempel? Putri. Siapa? Bukan Raben baca. Boleh. Silakan Putri. Nilai kesehatan ya. Oke. Selanjutnya, saling menghargai teman, saling menyayangi teman, terus menghargai guru saat belajar. Itu termasuk apa? Nilainya apa? Tata tertib. Ada lagi? Sudah hampir benar. Tadi kata kuncinya ada di awal. Hampir benar. Kalau saling menyayangi, saling menghargai, mendengarkan ketika guru menjelaskan, itu berarti kita fokus saling menghargai. Ya, maksudnya ke situ ya, saling menghargai. Boleh ditempel sama siapa? Ya, itu nilainya saling menghargai ya. Boleh. Kalau berkata yang baik dengan bahasa yang baik, masuknya ke nilai apa? Iya, kosong. Karena boleh ditempel Amel.
hal yang baik untuk kita. Menghargai sesama teman, apakah itu nilai yang baik? Baik. Menghargai, mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan, apakah itu nilai yang baik? Lalu membuang sampah pada tempatnya, apakah itu nilai yang baik? Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan kita semua. Kalau sudah yakin, apakah siap untuk melaksanakannya? Iya, alhamdulillah. Nah, dan untuk komitmen kalian nih, komitmen kalian dalam meyakini dan akan melaksanakan keyakinan kelas ini, maka sekarang kita akan menandatangani di tanda tangan. Siap untuk menandatangani? Nah, kalau tanda tangan berarti tanda setuju, tanda sepakat. Ya, berarti boleh dilanggar tidak? Tidak boleh. Kalau dilanggar berarti nanti ada konsekuensi. Ya. Baik, sekarang kita tanda tangani dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Anissa Sulaiman.
kelas 6, sekolah di SDN Cinengah. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas dengan Bu Pita.